ingin silaturahmi orang tua, segera berangkat. Jadi bersegera dalam urusan akhir. Makanya Allah mengatakan wasari'u, bersegera. Jadi kalau tiba-tiba keinginan pingin salat malam, bangun salat malam. Tiba-tiba pingin baca Quran, jangan tunda-tunda. Tiba-tiba keinginan pengen berzikir, langsung berzikir. Tiba-tiba pingin salat duha, langsung salat duha, jangan pernah tunda. Kita tahu-tahu pingin terbetik hati, pingin kasih orang uang, kasih, jangan tunda-tunda. Ada seorang tiba-tiba hatinya ingin akhirat, berarti Allah kasih hidayah. Tiba-tiba pingin belikan istri emas, beli, jangan tunda-tunda. Beli, menyenangkan istri. Pokoknya jangan pernah tunda. Ini kebaikan, jangan ragu-ragu. Anak Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Ingin silaturahmi orang tua, segera berangkat. Pingin nyumbang, segera apa? Kasih. Jangan ditunda-tunda, jangan terlalu banyak pikir panjang. Kalau mikir panjang, akhirnya nggak jadi nanti. Jadi bersegera dalam urusan akhir. Makanya Allah mengatakan wasari'u, bersegera. Yang kedua, saya sering sampaikan hal ini, kapan hati kita diberi hidayah, pingin melakukan amalan akhirat, punya niat, langsung kerjakan, jangan pernah tunda. Ya, jangan pernah tunda. Apa kata Khalid bin Ma'dan rahimahullahu taala, "Idza futiha li ahadikum babul khair, babun min ababil khair, falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Jika dibukakan pada salah seorang dari kalian pintu kebaikan, maka segeralah, jangan pernah tunda. Karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut akan ditutup. Jadi kalau tiba-tiba keinginan pingin salat malam, bangun salat malam. Tiba-tiba pingin baca Quran, jangan tunda-tunda. Tiba-tiba keinginan pengen berzikir, langsung berzikir. Tiba-tiba pingin salat duha, langsung salat duha, jangan pernah tunda. Kita lagi di mobil, tahu-tahu ingat dosa. Pingin berzikir. Astagfirullah. Langsung aja berzikir. Jangan gak enak sama kawan nih, ada kawan. Aduh gak enak, nanti aja lah. Nanti aja kita gak jadi istighfar nanti. Langsung aja di mobil, astagfirullah. Kok kenapa akhi? Astagfirullah. Dosa apa yang kau lakukan? Jadi banyak dosa. Jangan PKU sama orang, sama ulama, langsung astagfirullah. Antum lagi main di rumah teman, tiba-tiba pingin sholat duha, langsung Allahu Akbar, enggak usah ragu-ragu, enggak usah bilang takut dibilang riya lah, apalah. Kau tumben, dibilang tumben lah, enggak, cuek aja. Jangan bilang, saya tiap hari sholat duha, enggak usah, pokoknya pingin sholat Allahu Akbar. Itu mikir belakangan, sholat. Karena kalau kita tunda, nanti enggak jadi sholat duha, akan ada kesibukan yang lain, enggak jadi sholat apa? Duha. Kita tahu-tahu pingin terbetik hati, pingin kasih orang uang, kasih, jangan tunda-tunda. Tunda-tunda nanti enggak jadi. Kamu beri, nanti Allah ganti lagi. Ya. Kasih aja, jangan tunda-tunda. Tiba-tiba orang miskin pingin kasih aja. Terbetik pingin ini kasih. Rezeki datang dan pergi. Kita kasih, nanti kalau kita tunda-tunda, akhirnya kita nggak jadi kasih. Lakukan seperti itu. Jangan pernah tunda amal kebajikan. Tiba-tiba pingin baca Quran, buka Quran. Lagi di mana? Lagi di mall kayak, lagi di pesawat kayak, lagi mana? Pingin baca Quran, buka, baca. Berarti Allah sedang kasih hidayah. Namanya kita berlomba dalam urusan akhirat. Tidak setiap saat kita pingin melakukan kebaikan. Keinginan dalam hati banyak. Pingin kebaikan, pingin maksiat, pingin nonton film Korea, pingin beli ini, kepinginan banyak, tapi keinginan untuk akhirat tidak selalu ada. Nah, kalau ada seorang tiba-tiba hatinya ingin akhirat, berarti Allah kasih hidayah. Maka sambut hidayah tersebut, jangan tunda-tunda, bismillah langsung. Ini namanya berlomba dalam akhirat. Ya, jangan pernah tunda-tunda. Tiba-tiba pingin belikan istri emas, beli, jangan tunda-tunda, beli. Menyenangkan istri. Pokoknya jangan pernah tunda. Ini kebaikan, jangan ragu-ragu. Kalau bukan kebaikan, mikir-mikir. Mau beli ini, mikir-mikir dulu. Mau beli mobil baru, waduh, hisapnya nanti gimana ya? Perlu nggak ya? Perlu nggak? Perlu. Nah, perlu. Nggak perlu, Bi. Ya sudah, jangan beli. Kalau perlu, beli. Kalau perlu, beli. Ya. Perlu beli. Ya. Kalau nggak perlu, nggak usah. Karena kalau nggak perlu, nanti hisapnya panjang. Kemudian diantaranya kita bersaing dalam akhirat adalah menggunakan dunia yang Allah berikan kepada kita untuk akhirat. Tadi Nabi mengatakan, tidak ada cemburu kecuali pada dua orang. Salah satunya Allah kasih harta, dia gunakan untuk jalan akhirat. Kita harus cemburu sama orang seperti ini. Nah, kalau kita diberi kesempatan punya harta, kita gunakan. Jangan seperti orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak punya uang, dia mengatakan, la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun. Di antara manusia ada yang berangan-angan, dia ketika tidak punya uang dia bilang, ya Allah, kalau kau berikan saya harta, saya akan bersedekah.
dan saya akan menjadi orang soleh. Ketika Allah kasih harta, dia lupa. Banyak orang seperti itu. Masih miskin ngaji, berdoa, ya Allah kalau ada harta saya akan ingin. Begitu dapat harta nggak ngaji lagi, lupa. Ya, kalau yang Nabi suruh kita hasad sama orang, kita iri sama orang yang punya harta, dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qarun ditegur oleh orang-orang soleh. Apa teguran mereka kepada Qarun? Kata mereka, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wahai Qarun, gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk cari akhirat. Orang kalau diberi kekayaan, dia gunakan untuk akhirat. Ini sarana paling cepat dia masuk surga. Tahukah antum ada sahabat-sahabat miskin cemburu sahabat-sahabat kaya? Datang sahabat-sahabat muhajirin yang miskin, tunggangannya sedekah, banyak hal sedekah. Sahabat-sahabat miskin semangat, ternyata ada sedekah bukan dengan duit, ada sedekah lain, itu zikir. Akhirnya mereka berzikir. Ternyata orang-orang kaya juga dengar, mereka juga berzikir ternyata. Wah. Akhirnya yang miskin datang, ya Rasulullah, ternyata mereka dengar juga tentang zikir, akhirnya mereka juga berzikir. Ya sudah, gimana lagi, kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu karunia Allah berikan kepada mereka, terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau orang diberikan harta kemudian digunakan di jalan Allah, ini cepat untuk mendapatkan pahala ya. Bayangkan dia bangunkan pondok misalnya. Yang ngajar ustaz-ustaz setengah mati belajar. Dia cuma duduk di rumah sama istrinya santai. Dia dapat pahala enggak? Yang capek ngajar siapa? Ustaz. Dia yang dapat pahala. Bayangkan dia kirim ustaz dai ke hutan belantara. Biayanya semua, ongkosnya, istrinya dikasih. Terus yang miskin bagaimana? Yang miskin ya udah banyak ibadah yang lain, ada puasa, ada sholat malam, ada baca Quran, ada zikir, ada ibadah-ibadah hati, tawakal kepada Allah, bersabar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ada berbakti kepada orang tua, ada perhatian kepada kakak adik, ada silaturahmi, ada meninggalkan maksiat, tundukan pandangan. Ini pahala tundukan pandangan ya. Menjauh dari tontonan yang tidak benar, pahala ya. Banyak hal. Yang penting berusaha tidak ada satu detik pun yang kita lewati tanpa pahala. Demikian kita menghargai umur kita yang tidak tahu kapan selesainya, dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan umur ini. Tanda orang itu bersaing dengan akhirat, dia tidak pernah buang umurnya sedikit pun. Karena dia tahu umur ini adalah modal untuk bisa meraih amal soleh yang terbaik dan meraih surga yang tertinggi.